Bismillah. Awalnya dari sini dulu. Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filosof muslim atau filosof barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana. Tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, yo filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, jadi provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada apa ya? Ada Mutahari, ada Mak, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as produk. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri, yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi diinget-inget itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar. Jadi kamu cuma tak antarkan aja, filsafat benerannya nanti. Jam piro Mas Lukman? Suwi-suwi. Belajar filsafat mabuk kamu. Sengaja mabuk kan dulu. Iya, kamu enak dengerin aku sih ngomong. Ya, sak nyampe-nyampe. Kalau selesai 2 jam, 2 jam.
Ya, minggu belajar filsafat lagi. Komplek masjid lagi. Saingan sama HTI lagi. Itu saking baiknya kita, Pak. Kita kasih aja lah. Oke. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya. Pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya. Pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos ya logis lah, gampang-gampangnya. Menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiositasnya tinggi, religiositas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina itu Kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Ini kok hujan nggak berhenti. Ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok enggak enak ya. Ini kamu nggak pernah ngasih sajen. Yang bau rekso di sini mesti marah. Jawaban mitos. Aku kok enggak enak ya. Jangan-jangan masih mitos. Aku kok sial terus hari ini. Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah, tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Apa Nyai Roro Kidul itu? Kalau kamu kan takut, ke sana pakai baju hijau aja kamu kan takut. Hati-hati sana pakai baju hijau, kamu akan diambil oleh Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Buktinya kamu tidak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Masuk sih gitu. Kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu hitung yang di Parangtritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang ternyata nggak ada Pak yang pakai baju hijau. Ketika nggak pakai baju hijau, nggak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu nggak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan nggak jadi gitu. Itu mitos.
Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani nggak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Kalau naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Ada, itu mitis. Orang kayak gitu mitis. Jadi awalnya lahir filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, gerbang filsafat nggak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekelilingmu. Kalau kamu nggak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu nggak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya Nyai Roro Kidul. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur. Oh itu kan, coba perhatikan debatnya dua orang itu, Eyang Subur sama Adi Bing Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar. Tapi kalau kalian cermati, banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya, yang tidak pas. Masuk cara berpikir kayak gitu, itu banyak. Cuma karena kalian mungkin nggak jeli aja, karena selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu, buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu, ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda, itu seolah-olah biasa. Tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita ada HTI, di sini ada filsafat. Oh itu luar biasa, ya kan? Tapi mungkin selama ini biasa aja Pak, diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak hal luar biasa di sekelilingmu. Sebenarnya rasa ingin tahu, curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh, sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa, itu apa, ini kok begini, itu anak kecil. Tapi begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya, sudahlah memang biasanya kayak gitu, nggak usah ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji, kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu? Ayo kamu pernah mikir enggak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu enggak pernah tanya. Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut, ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halakoh, yang di sana terus, iya kan? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama apa? Beda, atau isi sama nama beda, macam-macam. Cuma kalian nggak pernah tanya.
nggak pernah wonder, nggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok Eyang Subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain nggak jadi luar biasa? Sebenarnya yang model Eyang Subur kan banyak. Kenapa kemarin kok waktu Ki Joko Bodo kamu nggak komplain, sementara sekarang Eyang Subur kamu marah-marah? Apa gara-gara istrinya 9? Apa ndak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Di Madura. Loh. 12 tinggalnya sak rumah. Jadi omahe kaya sekolahan SD gitu, kamar-kamar gitu. 12. Jadi di dalam rumah rame kayak sekolahan, taman kanak-kanak, anak kecil-kecil banyak. Tidak ada yang komplain itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu, gimana loh? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani nyinggung jenggot itu? Itu jelas, ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot. Tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang tuntunan Islam, bahkan menurut mesti. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai badai, ada yang pakai itu, biasanya kamu asal aja. Sekali-kali ditanyain. Ya, jadi wonder. Gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua krios. Nah, gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philia, ya, dan sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Oke. Kita lanjutin ya, nggak perlu diulang ya. Yang apa yang baru-baru, yang baru-baru datang nanti tanya yang sudah datang. Karena yang awal-awal belum begitu penting. Sama-sama kuliah semua kan? Iya. Ya, saya lanjutkan lagi. Aku enteng mahasiswa. Karena kemarin saya ada pengajian isinya kayak gini, pelatihan filsafat. Isinya ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang simba-simba. Stres aku, simba-simba diajari filsafat itu terus begini. Mahasiswa semua kan enak ngomongnya rada lancar. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua kurios, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana.
Bijaksana itu kalau orang Jawa itu kan ada bener, ada pener. Bener itu pas. Bener itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil Bu, keribu. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam sini. Itu bener. Kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil gendut, mbok aku ditolongin. Benar kan? Saya ngomong gendut itu benar. Kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa nggak benar, nggak pas, nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang. Itu bijaksana. Dan itu tidak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang, tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diam aja. Begitu ditembak orang, kamu nesu. Ya kan? Karena kamu tidak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu diam aja. Sekarang ditembak orang, waktunya kamu harus diam. Iya. Waktunya kamu harus diam, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang kok kamu ngeyel. Salahmu dewe kemarin diam aja. Kamu tidak bijaksana. Harus pas. Waktunya belajar kamu malas. Waktunya malas kamu aneh-aneh. Ingin belajar filsafat lah, ingin belajar. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau nggak percaya, kamu dengerin aja debat-debat di TV. Itu ada JLC, ada debat kandidat, ada apa. Dengerin argumennya, semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Ibing Slamet sama yang subur itu kalau kamu cermati argumennya ya podo-podo masuk akal aja dua-duanya. Tapi tinggal kamu lihat mana yang porsional, mana yang proporsional, mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, serius. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat. Oke, tak lanjutin lagi. Oke ya. Berarti apa? Tadi saya bilang setiap orang harus berfilsafat. Meskipun tidak setiap orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar, hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang tidak asal-asalan. Hidup yang mantap. 90% aktivitas hidup kita, saya tidak yakin kamu serius. Kalau tidak percaya, kamu uji sendiri. Satu-satu pertanyakanlah variabel-variabel hidupmu, pas apa enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa tafsir hadis. Tak tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Saya pokoknya pengen bisnis pak, pengen berjuang pak, pengen apa pak. Loh kok kemarin kamu milih jurusan TH itu terus argumennya apa? Kamu pengen wira swasta, pengen bisnis tapi terus ngambil jurusan TH. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis? Apa kamu? Loh iya, harus dipikir serius. Kadang-kadang kamu kan asal kan. Ayo wis, kamu jadi. Saya sering tanya gini kalau sama teman-teman di kelas pas ngajarin. Masih muslim nggak? Masih.
Seandainya ada orang tanya padamu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabanmu apa? Islam itu kan agama yang bagus, Pak, baik. Nah, yang bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba jejer orang yang non muslim, terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab enggak? Dulu kamu Islamnya memang manut bapak ibumu muslim, sehingga otomatis kamu muslim. Tapi sekarang kan kamu tidak bisa argumennya otomatis itu. Yo, bapakku Islam. Kalau yang banyak temenmu tidak apa-apa, tapi yang banyak non muslim kamu pontang-panting dikejar. Islam itu agama yang baik. Baiknya di mana? Agama Islam itu damai. Katanya siapa? Kamu harus punya defense, cuma karena selama ini kita nggak serius. Siapa di sini yang ngaku NU atau yang ngaku Muhammadiyah? Kalian ngerti benar nggak NU itu apa, Muhammadiyah itu apa? Saya nggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat, saya ikut ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Pengen ngerti aja filsafat, apa daripada iseng lah Pak? Kok kedengarannya aneh aja ada kok filsafat itu, atau rasanya kok, atau jangan-jangan itu. Jadi banyak hal kita lakukan tanpa pertimbangan yang bijaksana, pertimbangan yang rasional. Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa, semua orang berlomba-lomba ke situ, tanpa dia mikir apa jurusan itu relevan dengan cita-citamu, relevan untuk hidupmu, tapi jangan mikir begitu. Jadi filsafat nantang kamu. Berani nggak kamu mempertanyakan hidup? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim. Apalagi kita percaya bahwa besok ada yaumul hisab, perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak serius, kamu nanti kalau ditanya malaikat pontang-panting. Iya, kalau nggak serius dalam hidupmu susah. Kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa, itu harus serius.